Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Kominfo di mana saja Anda berada, kita berjumpa di program Lensa Banjar Sepekan. Program ini merupakan rangkaian kegiatan pemerintah daerah Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan dalam sepekan. Bersama saya Rifah Azhar, segera kita ke informasi yang pertama. Mitra Kominfo, peringatan Hari Kartini ke-144 tahun 2022 digelar serentak di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Banjar yang digelar secara virtual di Comment Center Martapura. Tujuan peringatan Hari Kartini adalah untuk memperingati dan menghormati perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di era modern. Dalam peringatan Hari Kartini ke-144 tahun 2022 ini, sebanyak 514 perempuan Indonesia mendapatkan penghargaan dari pemerintah. Peringatan Hari Kartini tahun 2022 ke-144 serentak digelar di seluruh Indonesia. Di Kabupaten Banjar, digelar secara virtual di Comment Center Martapura. Hari Kartini adalah hari kelahiran pahlawan kemerdekaan nasional Raden Ajeng Kartini, di mana sejak tahun 1964, setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini. Tujuan peringatan Hari Kartini adalah untuk memperingati dan menghormati perjuangan Raden Ajeng Kartini untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di era modern, yang secara khusus dalam bidang pendidikan dan secara umum dalam kesetaraan gender di semua bidang. Iriana Joko Widodo dalam sambutannya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kesehatan perempuan dan kepada seluruh perempuan Indonesia yang telah berjuang mengendalikan dan menjadi garda terdepan dalam penanganan pandemi COVID-19 di tanah air. Peran perempuan sangat diharapkan untuk berkontribusi guna mempercepat pemulihan dan meningkatkan perekonomian nasional. Tidak lupa, Iriana juga mengucapkan selamat kepada penerima penghargaan sebanyak 514 orang. Hadir secara virtual di Comment Center Manis Martapura, yakni Inspektur Kabupaten Banjar Kencanawati, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Penny, dan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar I Gusti Mada Suryawati. Khairin Melda, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi membuka MTQ Korpri tingkat Kabupaten Banjar tahun 2022 di Gedung Islamic Center Martapura. MTQ Korpri yang berlangsung selama 3 hari dari tanggal 21 sampai 23 April 2022 diikuti 75 peserta memperlombakan 12 cabang, diantaranya cabang Tartil Al-Quran, Tilawah Al-Quran, Hifzul Al-Quran, Dakwah Al-Quran, Hot Al-Quran, dan penulisan artikel Al-Quran. Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi membuka Musyabakah Tilawatil Quran atau MTQ Korpri tingkat Kabupaten Banjar tahun 2022 di Gedung Islamic Center Martapura. Habib Idrus Al-Habsyi mengatakan, saat ini Dewan Pengurus Cabang Korpri Kabupaten Banjar menjalankan salah satu tugas dan fungsinya berupa pembinaan spiritual kerohanian bagi ASN dengan menyelenggarakan MTQ Korpri tingkat Kabupaten Banjar. Wakil Bupati juga mengapresiasi dan menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh panitia pelaksana dan seluruh pihak yang membantu, seperti Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Kabupaten Banjar dan Dewan Hakim. Diharapkan seluruh rangkaian kegiatan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai yang direncanakan. Sementara itu, Ketua LPTQ Kabupaten Banjar dan juga selaku Ketua Panitia MTQ Korpri Kabupaten Banjar, Haji Masruri menjelaskan, MTQ ini bertujuan untuk menanamkan cinta Al-Quran kepada segenap ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjar, sesuai dengan tema yakni ASN Manis, Maju, Mandiri dan Agamis Cinta Al-Quran. Adapun pelaksanaan MTQ ini digelar selama 3 hari yakni 21 hingga 23 April 2022. Sedangkan peserta sebanyak 75 orang.
Dari 14 cabang yang diperlombakan di tingkat nasional, yang diperlombakan di MTQ Korpri Kabupaten Banjar sebanyak 12 cabang. Di antaranya cabang Tartil Al-Quran, Tilawah Al-Quran, Hifzul Quran, Dakwah Al-Quran, Khat Al-Quran, dan penulisan artikel Al-Quran. Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar Haji Muhammad Tilman, perwakilan Pengadilan Agama Kabupaten Banjar, perwakilan Kementerian Agama Kabupaten Banjar, Dewan Hakim MTQ, dan peserta MTQ Korpri. Fahrizal Faidillah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pimpin apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat Intan tahun 2022 di halaman Mapolres Banjar. Operasi Ketupat Intan 2022 dilaksanakan selama 12 hari dimulai dari 28 April sampai dengan 9 Mei 2022 dengan fokus pengamanan 101.700 objek di seluruh Indonesia, melibatkan 144.392 personel gabungan TNI Polri dan dinas terkait yang akan ditempatkan di 1.071 pos pengamanan, 734 pos pelayanan, serta 258 pos terpadu. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur pimpin apel gelar pasukan operasi kepolisian terpusat Ketupat Intan tahun 2022. Kegiatan ini digelar di halaman Mapolres Banjar di Martapura. Bupati Banjar didampingi Kapolres Banjar Doni Hadi Santoso, Dandim 1006 Banjar Imam Mukhtarom, dan Kejari Kabupaten Banjar Muhammad Bardan. Sedangkan peserta terdiri dari TNI Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, Pramuka, dan relawan emergensi Banjar Response. Apel juga diikuti Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Forkopimda Banjar, serta pejabat utama Polres Banjar. Kapolri Listio Sigit Prabowo dalam amanatnya yang disampaikan Bupati Banjar mengatakan, kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah agar masyarakat dapat melaksanakan Idul Fitri 1443 Hijriah harus disikapi dengan tetap menjaga protokol kesehatan agar penyebaran COVID-19 tidak mengalami peningkatan. Strategi penguatan dalam pengendalian penyebaran COVID-19 yakni menjelang, pada saat, dan sesudah Idul Fitri yang harus dapat dilaksanakan dengan baik. Dengan langkah memberikan imbauan dan mengawasi kedisiplinan masyarakat agar taat terhadap prokes 3M. Juga mendorong pengelola tempat wisata untuk memastikan aplikasi Peduli Lindungi terpasang. Juga melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satgas COVID-19 untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya lonjakan mobilitas masyarakat saat libur Idul Fitri, yakni dengan melakukan tes antigen secara acak di tempat keramaian. Operasi Ketupat Intan 2022 dilaksanakan selama 12 hari, mulai tanggal 28 April 2022 sampai dengan 9 Mei 2022. Fokus pengamanan adalah 101.700 objek di seluruh Indonesia, melibatkan 144.392 personil gabungan, yakni TNI, Polri, dan dinas terkait, yang akan ditempatkan di 1.071 pos pengamanan, 734 pos pelayanan, serta 258 pos terpadu. Kapolri mengharapkan dalam pelaksanaan operasi nantinya, semua pihak harus bersinergi dan bergandengan tangan agar umat muslim dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan khusyuk dan puncaknya pada saat perayaan Idul Fitri, serta masyarakat yang mudik dapat berjalan dengan lancar, aman, dan sehat. Hendra Fuad, Suara Banjar, melaporkan. Mitra Kominfo, setelah dibuka oleh Wakil Bupati Banjar beberapa waktu lalu, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur resmi menutup MTQ Korpri tingkat Kabupaten Banjar tahun 2022. Bupati mengapresiasi Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar selaku panitia pelaksana dan ASN yang mengikuti ajang MTQ Korpri tahun ini. Peserta yang memenangkan perlombaan nantinya diseleksi untuk mewakili Provinsi Kalimantan Selatan dalam gelaran MTQ Korpri tingkat provinsi di Sumatera Barat.
Setelah dibuka Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Bupati Banjar Haji Saidi Mansur menutup pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Korpri tingkat Kabupaten Banjar tahun 2022 di Gedung Islamic Center Kiai Haji Anang Zazuli Seman. Bupati mengapresiasi Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar yang telah sukses melaksanakan kegiatan tersebut. Selain mengapresiasi panitia, Bupati juga mengapresiasi para ASN yang mengikuti ajang MTQ Korpri tahun ini. Tidak lupa Bupati juga mendoakan para pemenang dalam kegiatan ini dapat kembali berprestasi mewakili Provinsi Kalimantan Selatan di MTQ Korpri tingkat nasional. Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana yang juga Ketua LPTQ Kabupaten Banjar Haji Masruri mengatakan kegiatan MTQ ini berlangsung selama 3 hari dari tanggal 21 hingga 23 April 2022 diikuti 72 peserta dengan 12 cabang lomba. Sementara tujuan MTQ Korpri tingkat Kabupaten Banjar ini adalah untuk menanamkan cinta Al-Quran kepada segenap ASN Kabupaten Banjar. Para peserta yang memenangkan perlombaan nantinya akan diseleksi untuk mewakili Provinsi Kalimantan Selatan dalam gelaran MTQ tingkat provinsi di Sumatera Barat. Pada MTQ Korpri tahun 2022 ini, Kementerian Agama Kabupaten Banjar berhasil meraih gelar sebagai juara umum. Trofi penghargaan dan uang pembinaan diserahkan oleh Bupati Banjar kepada masing-masing pemenang. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, pemerintah Kabupaten Banjar dan Porkopimda Banjar ikuti peringatan Hari Otonomi Daerah ke-26 tahun 2022 secara virtual di Comment Center Manis, Martapura. Peringatan Hari Otonomi Daerah ini diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, mengusung tema dengan semangat otonomi daerah, kita wujudkan ASN yang proaktif dan berakhlak dengan membangun sinergi pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pemerintah Kabupaten Banjar ikuti peringatan Hari Otonomi Daerah ke-26 tahun 2022 secara virtual di Comment Center Manis, Martapura. Hadir Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsyi, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Haji Masruri, dan Porkopimda Kabupaten Banjar. Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-26 tahun 2022 diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, mengusung tema dengan semangat otonomi daerah, kita wujudkan ASN yang proaktif dan berakhlak dengan membangun sinergi pusat dan daerah dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kemendagri Soehadjar Diantoro mengatakan esensi filosofis ditetapkannya otonomi daerah yang saat ini tepat berusia 26 tahun dengan tujuan untuk mendelegasikan sebagian kewenangan dan sebagian urusan pemerintahan untuk menjadikan daerah mencapai kemandirian fiskal. Kemandirian fiskal dilakukan dengan menggali berbagai potensi sumber daya yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah serta memacu terjadinya percepatan dan pemerataan pembangunan. Hari Otonomi Daerah diperingati setiap tanggal 25 April karena sesuai dengan keputusan Presiden nomor 11 tahun 1996 tentang Hari Otonomi Daerah. Tito Karnavian juga mengapresiasi kepada daerah-daerah otonomi baru yang telah berhasil meningkatkan PAD dan kemampuan fiskalnya. Peningkatan tersebut agar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam kesempatan tersebut juga di-launching Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah versi 1.1 oleh Sekjen Kemendagri Republik Indonesia. Umar Faidillah, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Dinas Koperasi Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan
berupaya untuk menstabilkan harga bahan pokok pada saat bulan Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah melalui pasar murah yang digelar di halaman kantor Sekretariat Korpri Kabupaten Banjar. Dengan adanya pasar murah ini diharapkan dapat membantu meringankan beban biaya belanja dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri. Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Banjar bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan berupaya untuk menstabilkan harga bahan pokok strategis pada bulan suci Ramadan dan Idul Fitri 1443 Hijriah, yakni melalui pasar murah yang digelar di halaman kantor Sekretariat Korpri Kabupaten Banjar. Pasar murah Ramadan ini dibuka Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar, Hajah Nurgita Tias. Dalam kegiatan pasar murah tersebut, jenis komoditas yang disalurkan melalui program tersebut antara lain, gula pasir 1 kg dijual dengan harga Rp11.000, minyak goreng 1 liter Rp21.000, susu kental manis per kaleng Rp8.000, beras fitra Rp40.000, tepung terigu 1 kg Rp9.000, telur 1 kg Rp22.000, mie instan Rp15.000 per 5 bungkus, dan sirup Rp9.000. Ketua Korpri Kabupaten Banjar Haji Muhammad Hilman berharap dengan adanya pasar murah ini dapat membantu meringankan beban biaya belanja. Pasar murah ini turut dihadiri Kepala DKISP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidil Basit, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Hajah Siti Hamidah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Banjar I Gusti Mada Suryawati, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar Galuh Tantri Narindra, PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banjar Liana Peni, dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjar Yasna Khairina. Kegiatan pasar murah tentu insya Allah kami harapannya bisa membantu ekonomi masyarakat. Seperti yang kita ketahui, dampak dari pandemi daya beli masyarakat menurun. Seperti apa yang disampaikan pemerintah juga, insya Allah kami ingin meningkatkan daya beli dari masyarakat agar memenuhi kebutuhan sehari-hari. Rata-rata produk-produk yang dijual, produk-produk yang bisa dikonsumsi, bahan-bahan pokok yang memang dibutuhkan oleh bapak ibu rumah tangga. Ini dilaksanakan sehari ini aja atau nanti secara berkala, Bu? Insya Allah kalau memang ada rezekinya, karena ini juga swadaya dari kawan-kawan Korpri ya, kesukarelaan dari mereka, jadi mungkin ini kegiatan hanya sehari saja hari ini dan diutamakan untuk kawan-kawan Korpri juga, ASN, honorer. Semestinya kalau melalui dari petunjuk teknisnya sebaiknya ASN aja ya Pak ya, tapi karena ada kerelaan dari kawan-kawan ASN Kabupaten Banjar, sehingga bolehlah untuk kawan-kawan yang honorer juga ikut membeli produk-produk yang lebih murah tersebut. Fahrizal Melda, Suara Banjar melaporkan. Mitra Kominfo, demikian program Lensa Banjar Sepekan untuk edisi hari ini. Tidak lupa kami imbau untuk selalu menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rif'a Azhar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.